إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para santri dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai sebab kemuliaan. Sehingga ketika Allah ingin memuliakan Adam alaihissalam, Allah mengajarkan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan yang ada. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i, dan sampaikan kepada kami wahai para malaikat yang tahu nama-nama benda-benda tersebut. Kalau kamu benar, malaikat enggak diajarkan ilmu, maka katakan la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah yang tidak Engkau ajarkan kepada kami. Sini malaikat mengerti bahwasanya asal penciptaannya dari cahaya itu tidak menentukan kemuliaannya, tapi ilmulah yang membuat mereka mulia. Dan Allah perintahkan malaikat itu sujud kepada Adam alaihissalam, sujud kepada Adam alaihissalam untuk memuliakan orang yang berilmu. Maka orang yang mulia adalah orang yang berilmu, sehingga Allah memuliakan Adam karena ilmunya. Bahkan juga memuliakan anjing pemburu karena muallamnya, karena punya ilmu pendidikan memburu hewan-hewan tersebut. Maka antum kalau ingin mulia maka harus berilmu. Ilmu yang akan memuliakan kita, bukan harta, bukan jabatan. Baik, kita masuk dalam pembahasan hal-hal yang terlarang dalam membuang hajat. Semua buku ya. Memang begitu santri Ibn Abbas kalau gak dihukum tidak perhatian. Harusnya apa? Tanpa dihukum sudah disiplin. Kata beliau, wa ayyabula aw yataghawata bi tariqin masluk. Kencing dan buang air besar di jalan yang dipakai untuk berjalan. Artinya di jalan umum, jalannya orang yang umum dipakai oleh orang. Seperti misalnya jalan raya, seperti depan masjid ini, di mana orang menggunakan jalan tersebut untuk jalan, untuk lewat. Sedangkan jalan-jalan yang tidak pernah dilalui manusia, mungkin ada di hutan, ya, maka itu tidak masuk larangan. Mengambil hadisnya Sahih Muslim bahwa Nabi bersabda ittaqul la'anain, ya, bertakwalah kalian agar tidak menjadi dua orang yang dilaknat. Wa mal la'anan, apa itu la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, orang yang membuang air di jalannya orang atau di tempat mereka berteduh, pos satpam, ya. Itu tempat berteduh, tidak boleh ada di sana yang kencing dan buang air, akan dapatkan laknat.
menunjukkan bahwa membuang hajat di tempat-tempat ini hukumnya kabairud dzunub, ya, dosa besar. Karena disebutkan la'anain, orang yang terlaknat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan man adzal muslimina fi turqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa mengganggu kaum muslimin di dalam mereka, maka wajib atau wajabatlah alaihi la'natuhum. Ya, mereka akan menimpa orang-orang tersebut. Jadi tidak boleh kita itu membuang air kecil atau besar di jalanan. Yang kedua, zillin nafi'in aw fi dhillihim, tempat berteduhnya mereka, ya, di bawah pohon, ya, di bawah pos ronda dan lain sebagainya. Wa tahta syajaratin 'alaiha thamarun yuqsad, di bawah pohon yang ada di atasnya buah-buahan yang mau dipetik. Artinya di tempat-tempat di mana orang itu memang ya, akan ke sana untuk metik, untuk manennya. Karena membuang hajat di sini akan mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia, dan bisa mengotori buah-buahannya. Jatuh pas di ya, bagian tersebut, maka apa? Mengganggu yang makan. Mangga harusnya warna merah jadi kuning, kuning kecoklatan. Hijau berubah jadi warnanya kelam, dan baunya bukan bau buah-buahan, dari bau buah yang kamu keluarkan. Ya, termasuk di sana ya, sampai ada kisah di Sumatera itu ada masjid yang dikasih kotoran manusia itu besar. Walaupun dia protes, misalnya dia nggak senang dengan anggota masjidnya, tapi nggak boleh membuang kotoran di masjid. Ya, walaupun kita nggak suka dengan penghuni atau yang memakai masjid tersebut, kita nggak boleh. Banyak ya, karena dia benci atau karena nggak sepakat dengan yang diajarkan, mereka melempari dengan kotoran ke masjid. Ini tak boleh, haram. Ini kabair. Wa baina kuburil muslimin, juga di sela-sela antara kuburan kaum muslimin. Jadi mau di kuburannya atau di sekitar kuburannya. Wa ayyal batha fawqa qadri hajatihi, juga dilarang kita itu tinggal di WC ya, melebihi kebutuhan hajat kita. Ya, siapa satria yang senang di WC lama-lama? Banyak. Yang tidur, bangunin. Nah, bangun. Ya. Jangan nulis di bawah, kenapa? Nanti punggungnya sakit. Jadi tidak boleh lama-lama di. Kenapa demikian? Kata beliau di sini hukumnya haram.
karena ia membuka auratnya tanpa ada kebutuhan di sana. Dan kadang-kadang jadi masalah karena WC tempat apa tinggalnya khubuth wal khaba'ith. Yang kedua mengatakan bahwa hukumnya hanya makruh saja, tidak haram. Juga riwayat dari Ahmad bin Hanbal, tapi bukan madhab. Yang sahih adalah dia makruh, tidak haram. Karena memang tidak baik, tempat itu tempat yang tidak baik. Walaupun sekarang subhanallah WC itu kadang-kadang lebih bersih daripada kamarnya antum. Sepakat nggak? Sepakat. Kadang-kadang saya sengaja lewat banyak sampah ke WC di hotel nggak ada sampahnya. Bandingnya hotel dong, bersih itu kan bandingnya hotel, jangan bersih bandingannya kamar santri. Katanya ada Ustadz itu tempat sampahnya kurang besar. Masya Allah, sampahnya santri banyak sekali. Belum lagi di atas atap itu banyak baju yang ada pemiliknya tapi nggak mengakuinya, kasihan. Bajunya ada yang punya tapi yang punya nggak mau mengakui, kasihan ya. Sehingga hukumnya makruh saja. Demikian juga kita tidak boleh juga istinja dengan tangan kanan. Etika ya, menjauh dari manusia. Artinya kalau di situ tutup isinya, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dan berusaha untuk mengangkat bajunya dari tanah karena khawatir terkena juga etika juga dalam kitab WC tidak membawa ada di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ada zikirnya. Ini makruh. Dan dibolehkan bila ada hajat, misalnya untuk punya mushaf bagus. Kalau antum masuk WC seperti luar diambil orang. Apa namanya itu? Kata antum sarikah atau qasab? Sariqah. Ada tuh istilah yang bahan salah semuanya. Di mana-mana pondok itu salah ngomongnya. Katanya sendal saya digosok Ustaz. Salah. Kalau antum itu diambil barangnya tanpa ketahui, namanya apa? Pencurian atau sariqah. Kalau antum dipaksa, diambil sendalnya atau tahu yang ngambil, namanya apa? Namanya qasab. Coba yang sandar di pintu itu, kacamata, bangun. Orang dua, bangun. Ya itu antum berdua itu pintu habis nyandar aja, bangun, berdua, kacamata semua, pakai baju hitam semua ya. Sebelahnya lagi, asik ya. Saya lihat langsung gini wah. Apa bedanya qasab sama sariqah? Sariqah itu yang dia diambil apa aja? Copet, maling, Kalau ada dua rongsok ya, lewat rumah antum ngambil setelah antum, apa namanya? Sariqah, ya maling. Tapi kalau antum punya pulpen saya ambil, serbut apa namanya? Qasab atau salib. Duduk berdua. Alhamdulillah.
Berarti dengar dia. Nah. Baik. Demikian juga sebagian mengatakan bahwa ya, dimakruhkan juga untuk telanjang di WC tanpa hajat walaupun sendirian. Ini apa? Ucapan sebagian ulama rahimahullahu ta'ala. Mengambil dalilnya hasilnya Bahd bin Hakim dari abinya, dari bapaknya, dari kakeknya. Qudhiya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Rasulullah, aurat kami mana yang boleh kami buka dan boleh kami enggak buka. Qala ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jaga aurat kamu kecuali dari istri kamu atau dari budak-budak kamu. Qala qultu ya Rasulullah idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'din, jika ada kaum sebagiannya pada sebagian yang lainnya, qala in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yarannaha. Kalau kamu mampu untuk tidak menampakkannya kepada seorang pun, atau seorang tidak pernah menampakkannya, kalau kamu mampu untuk seorang itu tidak menampakkannya, maka hendaknya ia tidak menampakkannya. Qala qultu ya Rasulullah idza kana hadna khaliyan, gimana ya Rasulullah kalau kami sedang sendirian, tidak ada orang lain? Qala Allahu ahaq ayustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak malu dari aurat itu daripada manusia. Jadi tidak boleh telanjang tanpa ada hajat ya. Maka dilarang. Aurat kita harus kita jaga, makanya jangan pakai celana pendek di kala tidur. Auratnya apa? Tampak, karena auratnya orang dewasa apa? Lutut sampai pusar. Antum dewasa apa anak kecil? Hah? Anak kecil? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kecil itu gak mumayyiz ya, berarti tidak boleh terima di pondok Ibnu Abbas. Sini gak ada anak kecil sini. Adanya usia 12 tahun ke atas, remaja atau akil balik. Sini kita dapatkan bagaimana etika ini harus dipahami bersama oleh kita semua. Karena manusia itu dengan etika. Ingat pesan saya, antum kalau hidup jangan lupa etika. Ya. Nabi katakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, gaul dengan manusia itu dengan akhlak yang mulia. Ya. Merokok itu akhlaknya kan? Itu akhlak yang buruk. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Dengan merokok maka akan membuat orang lain sakit akibat apa? Pengaruh rokok. Nah, itu jelas mengganggu orang lain. Baunya juga enggak enak. Ustadz sekarang ada namanya PEV, ya. Kata nasihat PAV yang kecil. Kafe. Itu lebih lagi berbahaya. Apalagi dapat dari berita di Singapura mengatakan bahwa banyak PEV itu yang menggunakan bahannya itu narkoba, membuat antum itu kecanduan. Paling enak padahal, cuma kecanduan. Kenapa? Karena dia menyentuh organ namanya hormon di atas kepala kita, hormon F3 namanya, itu dimana hormon itu ada ketika tersentuh oleh sesuatu akan memberikan kenikmatan pada kita.
berbahaya, nanti akan menumpulkan ketajaman akal kita. Akalnya tumpul, nah ya, tidak tajam, walaupun mungkin dia pintar, nah bisa menghafal semacam itu, tumpul. Dan rokok itu apa? Memaksa akal untuk jadi apa? Pemalas. Nah, pemalas. Dan pada anak kecil berbahaya. Jarang tobat adalah apa saya. Bapak saya itu pernah ngomong ke saya sama kakak saya, sebagai nak, jangan merokok. Saya ini korban rokok. Dia merokok sejak kecil, sejak tamat SR, ya, sudah merokok sampai usia 60 tahun baru berhenti. Dan itu apa? Susah napasnya. Saya bawa umroh, ya, nggak kuat jalan jauh. Ya, padahal dari hotel ke masjid itu hanya sekitar 200 meter nggak sampai. Nah, ya, itu nggak kuat. Akhirnya cuman 3 kali sehari ke masjidnya. Nanti duhur jamaah, maghrib jamaah lagi pulang ke hotel. Dia meninggal dunia di Kota Mekah 13 Zulhijjah. Jadi rokok itu merusak. Makanya di pondok dilarang merokok. Dan termasuk pelanggaran berat merokok tersebut. Mau pakai vape atau pakai rokok tradisional. Apalagi kalau pakai ngelinting sendiri, ya. Isinya apa? Banyak antum pengangguran, ada main catur. Kata Nabi, barang siapa yang main dadu atau catur, seakan-akan tangannya itu masuk ke daging babi dan darah babi. Hadisnya sahih. Saya baca bahasa man la'iban narda aw satrans fa akan nama ghamas yadahu fi lahm khinzir wa dami. Saya lihat an-nard, apa itu? Dia adalah segi 6 dengan sisinya itu 7. Jadi angka 6 satu sininya. Kalau 5 sininya apa? 2. Kalau yang 3 sininya apa? 4. Apa nama itu? Apa namanya? Dadu. Nah, itu namanya nar yang Nabi haramkan, seakan-akan antum masuk ke tangan antum dalam daging babi dan darahnya. Ya. Yang kedua adalah satrans. Itu adalah ibarat perang 2 kerajaan, ya, dengan jumlah lubang-lubangnya itu 48 ya, 46, saya lupa. 2 ini seperti 2 negara yang berbeda dan perang di sana. Betul, ada prajuritnya, ada rajanya, ada PM-nya, ada kudanya, ada bentengnya, ada menterinya. Berarti ini berlaku untuk catur. Mau dia menggunakan caturnya kertas yang kayak antum kerjakan, dan saya pernah dapatkan di antum semua. Saya menangkap. Nah, kenapa? Nangkap catur dari kardus. Kenapa? Karena kalau diambil sama ustadz katanya nggak rugi, hanya kardus. Tapi mau nggak antum tangan antum terlibat ke dalam daging babi dengan darah-darahnya? Mau? Banyak mainan yang bagus, nggak usah main itu. Banyak main yang bagus. Ya, ada gobak sodor, ya, itu bagus. Tarik tambang, ya, balap karung. Mau? Saya beli karung di asrama sudah balap karung tiap hari. Nanti nggak bisa belajar, main terus. Jadi dilarang. Bukan ustadz nggak mau, ustadz melarang. Kenapa? Ada dalilnya.
Nanya. Karena saya dulu juga tukang catur, saya dulu juga pemain catur. Tahu. Tapi setelah tahu dilarang ada dalilnya, tidak main lagi. Saya itu main catur di SMA. Dulu kan banyak orang Rusia yang juara Kafarov atau apa. Tapi setelah tahu ada hadis mengatakan bahwa siapa main dadu atau catur seperti apa? Memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Alhamdulillah. Nggak kecil dah, masa ke najis. Maka tidak mau lagi main sampai hari ini. Alhamdulillah dari ada dilihat pemakuna. Jadi ingat ya bahwa kita melarang ada apa? Dasar-dasar. Jadi jangan main catur walaupun pakai kartus. Ya. Amin ya. Untuk antum semua. Kalau antum soleh itu insya Allah akan kasih banyak kemudahan antum semua. Nah, intan surullah yang surkum. Tapi kalau pada siang ini yang sudah panas banget ya, sumuk kayaknya kita cukup pada habis dulu. Wabillahi taufiq Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.